رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ibu bapak jemaah Masjid Al-Irsyad yang saya hormati dan Allah muliakan. Hidup ini yang kita cari adalah kebahagiaan. Banyak orang mencari kebahagiaan tetapi tidak mengenal apa itu bahagia. Bahagia ternyata sederhana. Terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin yang dicukupkan oleh hidup dan kehidupan kita. Kalau itu makna kebahagiaan, apa yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan ini? Yang pertama, kita butuh kebahagiaan berupa sehat. Yang kedua, diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Yang ketiga, kembali suci bersih, tak bernoda dan tak berdosa, layaknya bayi yang baru lahir ke dunia. Kemudian kelak meninggal dunia husnul khotimah dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kebahagiaan itu yang dimaksud, saum yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini memenuhi tanda-tanda bahagia. Yang pertama kata Nabi, sumu tasihu. Saumlah kalian akan sehat. Salah satu tanda bahagia adalah sehat. Saum menjamin kita sehat. Sehatnya bukan hanya satu kesehatan, tetapi 4 dimensi kesehatan. Sehat secara biologis, karena rata-rata penyakit bersumber dari pikiran dan juga bersumber dari makanan. Saum nyata-nyata mengendalikan pikiran agar sehat dan makanan lebih sehat. Waktu makannya dijadwal sedemikian rupa, jenis-jenis makanan sesuai dengan kebutuhan, haus dan lapar kita. Ternyata kita punya kebahagiaan. Di antara kebahagiaan bagi shaimin shaimat, ketika menjelang berbuka puasa. Li shaimi farhatani. Untuk yang saum ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka puasa. Kalau sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, ketika perut begitu lapar, tenggorokan tercekik haus, ternyata ketika masuk seteguk air atau sepotong korma saja cukup hilang haus dan hilang lapar kita. Jika makan sesuai dengan kebutuhan, hanya itu yang dibutuhkan oleh badan kita. Sehingga kita tidak akan tamak, tidak akan serakah yang sesungguhnya menjamin kesehatan tubuh kita secara fisik atau secara biologis. Yang kedua, sehat secara psikologis. Karena bagi shaimin shaimat, tidak ada bahasa yang paling indah terucap ketika orang mengajak berkelahi, ketika orang mengajak bersengketa dengan kita, ketika orang memancing masalah dengan kita. Orang yang berpuasa jawabannya adalah inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ketika kita mengatakan aku sedang berpuasa, tidak terpancing emosi kita, bisa mengendalikan dan menaklukkan emosi kita, sesungguhnya kita telah memelihara kesehatan dari sisi psikologis. Yang ketiga, sehat secara sosial. Ketika kita saum, kita tidak sedang mendata berapa jumlah fakir miskin, anak terlantar. Ketika saum kita bukan sedang berbicara bagaimana strategi pengentasan kemiskinan. Tetapi ketika saum kita merasakan langsung bagaimana derita kaum fakir miskin dan duafa. Kita merasakan bagaimana haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak. Maka kemudian bayangan kita bisa ingat saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang tidurnya beralaskan koran dan beratapkan awan, yang ada di rumah-rumah gerobak, yang mereka merasakan haus lapar, bukan hanya dibatas ketika tiba adzan, tetapi ketika ada uluran tangan dari para agnia. Ketika kita merasakan haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak, akankah kita masih membiarkan saudara-saudara kita menderita kelaparan dan kesusahan? Padahal Nabi menegaskan, laisal mu'min alladzi yasba' wa jaruhu ja'iun ila janbih. Tidak sempurna iman seorang mukmin ketika perutnya kenyang sementara tetangga menderita kelaparan. Maka sehatlah kita secara sosial.
ada dorongan untuk berbagi kepada sesama dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, sehat secara spiritual. Karena satu-satunya ibadah yang paling terjaga kerahasiaannya, yang jauh dari unsur riya atau ingin dipuji oleh selain Allah, hanyalah ibadah saum. Tidak ada yang tahu saum kita kecuali diri kita dan Allah semata. Bayangkan ibu bapak, ketika perut kita lapar, tenggorokan begitu mencekik karena hausnya, makanan minuman punya kita, tidak ada orang lain di rumah kita, tetapi betapa setia kita nungguin adzan maghrib. Mengapa? Karena telah berkembang sebuah keyakinan di dalam diri yang disebut dengan nilai-nilai ihsan. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jikapun kita tidak mampu menseolah-olahkan melihat Allah secara langsung, tetapi yakin Allah Maha melihat kepada kita. Kesehatan biopsikososio spiritual ini, ketika kita dapat memeliharanya, sesungguhnya kita telah menggapai satu poin yang disebut dengan kebahagiaan. Yang kedua, bahagia bagi seorang mukminin mukminah adalah ketika diampuni segala dosa dan kesalahan. Normalnya, tidak ada orang yang tidak ingin diampuni dosanya. Tidak ada orang yang bahagia ketika melekat debu-debu kemaksiatan. Tidak ada orang yang bahagia ketika banyak noda dan dosa. Semua orang yang normal, meskipun berlumur noda dan dosa, ingin noda dan dosa itu dibersihkan dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan saum, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum dengan penuh pengharapan dan ikhlas semata-mata karena Allah dengan landasan iman, maka akan diampuni seluruh dosanya yang lalu, dosa sekarang dan dosa yang akan datang. Ketika kita mendapatkan pengampunan Allah, sesungguhnya indikasi kebahagiaan telah kita raih. Saum menghadirkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kebahagiaan adalah ketika kita kembali kepada fitrah, bagaikan bayi baru lahir ke dunia ini. Dan ketika kita saum, kita mampu menyelesaikannya selama 1 bulan dengan berbagai ibadah yang hadir di bulan Ramadan ini. Kita akan mencapai puncak kebahagiaan yang disebut dengan Idul Fitri, kembalinya kepada kesucian diri. Kebahagiaan yang berikutnya, tanda bahagia meninggal husnul khotimah, pindah dari alam dunia ke alam barzah, kemudian masuk ke alam berikutnya, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi shaimin shaimat yang melaksanakan ibadah saum dengan dasar iman dan penuh pengharapan kepada Allah semata-mata, akan dijadikan ahli surga Allah yang dirindukan dengan surga Royyan. Salah satu keistimewaannya adalah yang tidak ditemukan di surga-surga yang lain. Bagi shaimin shaimat masuk ke surga Allah yang bernama surga Royyan, bertabur kebahagiaan. Istimewanya adalah bisa bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalau kita menderita, baik penderitaan lahir dan batin, dengan hikmah dan berkahnya saum di bulan Ramadan ini, segala kesulitan, kepailitan, dan penderitaan Allah angkat dan diganti dengan kebahagiaan lahir dan batin. Bahagia dunia akhirat, bahagia karena kita bisa meraih tanda-tanda bahagia tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem.